kan bukan tempat buang sampah, Nak. Buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkungan kita yang merupakan warisan untuk anak cucu kita. Save our earth. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Palembang. Kanal Inspirasi 01 RRI. Menemani kesibukan Anda siang ini, Lintas Palembang Siang. kami temani dalam Lintas Palembang Siang. Halo adik-adik, yuk dengarkan program terbaru dari RRI Palembang dalam program Cerita Adik. Program yang akan diisi dengan cerita dan lagu-lagu gembira yang dibawakan oleh pendongeng cilik Sumatera Selatan. Mereka akan menemani adik-adik semua yang ada di rumah dengan cerita yang dibawakan dengan seru juga ceria. Dan tentu saja ceritanya mempunyai pesan kebaikan untuk kita semua. Yuk kita dengarkan cerita dari para pendongeng cilik Sumatera Selatan. #cerita dariku, pesan kebaikan untukmu. Dongengkan kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Dongengkan kisah
bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta, agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu, agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang pendengar. Hampir kepleset. Ada Dela Wawi untuk gelaran hari ini Minggu 7 November 2021 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Dan seperti biasa setiap minggu paginya nih pendengar, kita ada program spesial untuk adik-adik kita di rumah di Cerita untuk Adik untuk hari ini, hari Minggu 7 November 2021. Dan hari ini ada yang spesial juga. Kalau kemarin ada Kak Syifa, kalau nggak salah Kak Syifa ini kemarin tuh jadi pedongeng ya? Atau jadi presenter? Oh jadi presenter, iya kan Nino. Udah lupa, maklum lah Kak Nino. Nah pagi hari ini masih bareng Kak Syifa untuk pagi hari ini di Cerita untuk Adik. Halo Kak Syifa. Halo Kak Dela. Kabarnya gimana Kak Syifa pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah saya ceria banget Kak Syifa, tambah cantik aja. Kuncirnya tetap 2 ya. Ya makasih. Kak Syifa hari ini bawa pendongeng siapa nih Kak Syifa? Ini ada deh. Ada deh, masih rahasia ya. Ya udah kalau gitu Dela serahin sama presenter cilik kita untuk hari ini ada Kak Syifa di Cerita untuk Adik. Silakan Kak Syifa. Terima kasih Kak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi di program Cerita Adik hari ini Minggu 7 November 2021. Kembali lagi di program Cerita Adik bersama saya Asyifa Putri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Syifa pagi ini menyapa kalian langsung dari studio RRI Palembang. Dan selama 1 jam ke depan, Syifa akan mengajak teman-teman semua seru-seruan. Sama-sama kita update pengetahuan kita ya. Biar kita tambah pinter dan kreatif dong. Seperti biasa, Syifa juga akan hadirkan pendongeng cilik dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan yang akan membacakan kita dongeng untuk kita semua. Syifa juga akan memutarkan lagu-lagu anak kesayangan kita semua. Nanti kalian juga boleh gabung ngobrol bareng Syifa di telepon RRI Palembang di 0711 369977. Kalian juga bisa nonton kita di channel YouTube RRI Palembang. Kalian bisa kirim komentar kamu seputar tema kita pagi ini. Dengan cara ketik di kolom komentar dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share ya. Oke deh, Syifa mau puterin dulu ya satu lagu buat kalian semua. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Cerita Adik bersama RRI Pro 1 Palembang. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Di
Kembali lagi bersama Syifa. Teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah mendekati akhir tahun 2021. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun 2022. Apa saja nih yang sudah kalian lakukan di tahun 2021 ini? Dan prestasi apa saja sih yang sudah kalian raih di tahun ini? Karena tidak terasa ya, sudah November aja nih. Kalau Syifa tahun ini merasa sangat cepat ya teman-teman. Karena meskipun Syifa sekolahnya tidak tatap muka di awal tahun, tetapi Syifa juga banyak mengikuti kegiatan di luar sekolah, baik secara online ataupun offline. Mengikuti beberapa lomba dan alhamdulillah menang. Mengikuti beberapa lomba untuk mengasah potensi dan apa yang Syifa suka lakuin. Kalau kalian bagaimana? Boleh dong cerita apa saja sih yang sudah kalian lakukan di tahun ini? Oh iya, ngomong-ngomong ini bulan November kan? Ayo, tahukah kalian bahwa di bulan November ada satu hari yang telah ditetapkan sebagai Hari Penemu? Nah, kalian tahu kan apa itu Hari Penemu? Ada banyak loh para penemu-penemu ternama di dunia. Kira-kira ada nggak ya penemu dari Indonesia yang hasil temuannya telah diakui oleh dunia? Coba kita lihat ada siapa aja ya. Ada beberapa penemu dari Indonesia yang penemuannya telah diakui oleh internasional loh. Salah satunya ada Profesor Dr. Khairul Anwar sebagai penemu teknologi broadband. Apa tuh ya? Nah teman-teman, apakah ponsel dan kartu perdana ayah dan bunda sudah mampu menangkap jaringan 4G? Ternyata Dr. Khairul Anwar yang dianggap sebagai salah satu peneliti terbaik di Jepang ini adalah orang Indonesia loh. Beliau ini adalah WNI yang bekerja di Nara Institute of Science and Technology. Ini memiliki paten 4G berbasis Orthogonal Frequency Diffusion Multiplexing atau OFDM. Ya, teknologi broadband yang diciptakan menjadi langkah awal terciptanya mobile 4G LTE yang bisa digunakan di berbagai gadgetmu sekarang. Keren banget kan? Terus ada Yogi Ahmad Erlangga sebagai penemu rumus matematika dalam berbagai masalah perminyakan. Wih, masalah perminyakan. Keren banget ya. Coba kita cari tahu dulu, seperti apa sih penemuan Pak Yogi Ahmad Erlangga ini? Beliau berusia 31 tahun dan menempuh pendidikan di Delft University of Technology Belanda. Pria ini bernama lengkap Yogi Ahmad Erlangga, tercatat sebagai doktor matematika termuda. Rumus yang ditemukannya untuk menyelesaikan berbagai masalah perminyakan bahkan menarik perhatian perusahaan minyak dunia sekaliber Shell. Keren ya. Teman-teman, Syifa bisa nggak ya menjadi penemu biar hasil temuan Syifa bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup? Itu tadi dua penemu Indonesia yang keren banget tentunya. Banyak loh para penemu dari Indonesia. Tetapi selain itu, Syifa juga mau kasih tahu tentang penemu muslim. Penasaran banget kan? Oke, dengerin Syifa ya. Yang pertama ada Ibnu Sina. Siapa sih yang gak kenal dengan muslim satu pintar ini? Beliau adalah seorang filsuf yang terkenal di dunia medis. Ia bahkan dijuluki sebagai Bapak Kedokteran Modern. Dua karyanya yang paling berpengaruh adalah Ensiklopedia Kitab Al-Syifa atau bisa dibilang juga dengan The Book of Healing.
dan The Canon of Medicine. Keduanya kini dipakai sebagai standar ilmu di dunia medis. Dan yang kedua adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ia adalah ahli matematika Islam yang dikenal sebagai penemu aljabar. Selain itu, ilmuwan asal Persia ini juga menemukan algoritma dan sistem penomoran. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai ahli di berbagai bidang, seperti astrologi dan astronomi. Masih banyak lagi loh penemuan lainnya teman-teman. Tapi nanti ya, Syifa akan lanjutkan lagi. Kalau kalian tahu tentang penemu dan suka banget dengan penemuannya, kalian bisa komen di kolom komentar di channel YouTube RRI Palembang, atau kalian bisa telepon di 0711 369977. Syifa akan kembali lagi di sini bersama pendongeng cilik yang udah hadir. Tapi nanti ya teman-teman, setelah satu lagu berikut ini, tetap di Cerita Adik. Ayo siapa tahu presiden yang pertama. Bapak proklamator Pak Soekarno namanya. Ayo siapa tahu presiden yang kedua. Bapak pembangunan Pak Soeharto namanya. Ayo siapa tahu presiden yang ketiga. Bapak teknologi Pak Habibie namanya. Ayo siapa tahu presiden yang keempat. Tokoh Kiai Haji Gus Dur lah namanya. Ayo siapa tahu presiden yang kelima. Bu Megawati wanita pertama. Ayo siapa tahu presiden yang keenam. Jenderal Bintang 4 SBY singkatannya. Semuanya telah berjasa membangun Republik Indonesia. Di dalam hujan jangan berteman, tentulah tak ada gunanya. Berikanlah diri sendiri, memangnya gampang jadi presiden. Siapa tahu cita-citaku kalau besar jadi presiden. Semuanya telah berjasa membangun Republik Indonesia. Di dalam hujan jangan berteman, tentulah tak ada gunanya. Masih bersama Syifa di Cerita Adik. Tadi Syifa udah janjikan mau kasih tahu
Siapa sih pendongeng cilik kita pagi ini? Yuk semuanya, beri tepuk tangan untuk Kak Balkis. Halo Kak Balkis. Halo Kak Siva. Teman-teman, Siva akan membacakan profil singkat tentang Kak Balkis. Nama lengkap Kak Balkis adalah Atika Balkis Azizah. Usia Kak Balkis sekarang adalah 10 tahun. Kak Balkis anak dari Abi Agus Purwono dan juga Umi Ria Andreini. Hobi Kak Balkis adalah bermain, belajar, dan juga membaca buku. Dan dia juga punya penemu favorit loh, yaitu penemu matematika yang tadi tuh. Masih inget nggak teman-teman? Yaitu Muhammad bin Musa Al-Hawarizmi. Gimana Kak Balkis? Betul nggak? Betul banget Kak Siva. Oke Kak Balkis, gimana saja nih? Apa saja kegiatan Kak Balkis sekarang? Balkis sekarang udah sekolah tatap muka Kak. Walau masih terbatas. Jadi Balkis sekarang sibuk sekolah aja Kak. Oke deh Kak Balkis. Hari ini Syifa lagi bahas tentang penemu ternama baik di Indonesia maupun penemu-penemu Muslim. Iya, tadi aku dengar. Keren banget ya Kak Syifa. Bangga banget ya kita ada penemu yang menemukan satu penemuan yang diakui oleh dunia. Balkis juga mau sharing tentang penemu favorit Balkis, Kak. Wah, boleh banget, Kak. Share deh, siapakah penemu itu dan apakah hasil penemuannya? Oke, Balkis mau sharing tentang penemu cilik Indonesia. Teman-teman, tahukah kalian usia tidak menjadi penghalang bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang penemu? Di usia muda, jika kamu mampu dan mempunyai segudang ide yang baru, kenapa tidak mencoba? Ini buktinya. Penemu-penemu cilik di Indonesia yang berhasil menciptakan karya baru yang hebat. Yuk kita lihat siapa saja penemu cilik yang bisa menjadi sumber inspirasi kita. Yang pertama ada Naufal Rozik. Naufal Rozik adalah siswa kelas 3 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Langsa, Aceh. Sebagai pengagum Thomas Alva Edison dan Bapak B.J. Habibie, ia berhasil menciptakan listrik dari pohon ke daun-daun pagar. Waktu memulai temuannya ini, Naufal masih berusia 13 tahun. Ia mengenal adanya kandungan listrik dari buah-buahan asam setelah belajar ilmu pengetahuan alam atau biasa disebut IPA. Di sekolah, waktu itu ia melakukan percobaan pada buah kentang dan ternyata berhasil. Lalu Naufal berpikir kalau buah memiliki rasa asam, itu artinya pohonnya pun mengandung asam. Ia memilih kedondong pagar yang rasanya asam. Lalu selama 2 tahun, Naufal melakukan eksperimen terhadap pohon itu. Hingga akhirnya di usianya yang ke-15 tahun, Naufal berhasil menemukan bahwa pohon kedondong pagar yang memiliki batang yang besar dan mudah tumbuh dapat lebih cepat menyediakan listrik. Yang kedua ada Ahnaf Fauzi Zulkarnain. Ahnaf Fauzi Zulkarnain adalah anak berusia 12 tahun yang dikenal sebagai penemu alat pelontok biji jagung. Bahkan alat temuannya itu kini sudah dipakai oleh petani-petani di daerahnya. Berawal dari saat Ahnaf mencoba memontokkan jagung menggunakan tangan. Cara ini ternyata dapat membuat tangan menjadi perih dan lecet. Serta hasilnya pun tidak
biasa tidak efektif. Oleh sebab itu, ia mencoba mencari cara lain untuk memontokkan jagung. Mesin ini berbentuk silinder, dilengkapi dengan bantalan karet. Alatnya pun sangat mudah digunakan. Hanya dengan menempelkan jagung pada bagian yang berputar, maka otomatis memontokkan jagung dengan cepat. Yang ketiga ada Nasya, Nadila, dan Faras Sakila. Salah satu kebiasaan kita yang dapat merusak mata adalah nonton televisi. Lalu berawal dari masalah ini, Nasya dan Faras, siswa SD Muhammadiyah Mayal, menciptakan alat pendeteksi jarak yang sehat saat menonton TV. Alat ini diberi nama detektif jarak aman nonton televisi atau disingkat JAMAT. Dilengkapi dengan dua lensa yang bentuknya kotak hitam, detektif JAMAT akan otomatis berbunyi jika penggunanya berada terlalu dekat dengan TV. Lalu bunyinya akan berhenti setelah penggunanya menjauh sehingga jarak 1,5 meter. Gitu Kak, penemu cilik Indonesia. Oh, wah keren banget ya Kak. Jadi makin semangat belajar nih. Karena Syifa juga mau jadi penemu. Betul banget Kak. Balkis juga pengen punya karya yang bisa Balkis persembahkan untuk seluruh orang di dunia. Balkis semangat banget Kak waktu diminta menemani Kak Syifa pagi ini. Karena keren banget kan program RRI ini bikin teman-teman di rumah makin pintar. Karena selalu kasih kita informasi yang edukatif. Iya dong, tepuk tangan buat RRI Palembang. Tapi nggak itu aja Kak Balkis. Kak Balkis pagi ini mau dongengin kita kan? Iya dong, Balkis udah siap nih. Oke, boleh banget Kak. Tapi bentar ya, Syifa mau ingatkan lagi untuk teman-teman di rumah, boleh gabung ngobrol bareng kita di telepon RRI Palembang di 0711 369977 atau boleh komentar di channel YouTube RRI Palembang. Kita tunggu ya. Dan setelah satu lagu berikut ini, kami akan kembali lagi. Tetap di Cerita Adik. Bintang-bintang di langit menyimpan sejuta misteri. Berkedip-kedip bermain mata, seolah mengajak kita berkenalan lebih dekat. Bintang-bintang di langit memiliki sejuta rahasia, bentuk gusan indah menerangi langkahku setiap malam gelap. Canopus, Capella, Vega. Pancarkanlah sinarmu, terangilah jalanku.
Kembali lagi bersama Syifa di Cerita Adik. Oke deh, kita langsung mulai aja ya. Kita denger dongeng yuk dari Kak Balkis. Silakan Kak Balkis. Oke kakak. Udah kedengeran kak. Teman-teman, hari ini Balkis akan bercerita tentang si kelingking. Ceritanya berasal dari negeri Jambi. Pada suatu hari di negeri Jambi, hiduplah sepasang orang tua yang lama tidak mempunyai anak. Akan tetapi mereka tidak berputus asa pada rahmat Allah. Mereka terus berusaha dan berdoa. Tak berapa lama kemudian doa mereka terkabul dan mereka pun mendapatkan seorang anak. Tapi tubuhnya ini sangat kecil. Ukuran tubuhnya hanya sebesar kelingking. Meski mungil, pemuda ini sangat berani dan tidak malu dengan dirinya. Ia menjadi anak yang pemberani dan cerdas. Suatu hari, terdengarlah kabar bahwa nenek Gagasi akan datang ke desa mereka. Para penduduk sangat ketakutan, termasuk keluarga kelingking. Apa yang harus kita lakukan? Tanya ibu kepada ayah kelingking. Lalu tak lama kemudian terdengarlah pengumuman dari istana kalau seluruh penduduk harus mengungsi. Para penduduk pun mulai meninggalkan desa. Ayah kelingking pun berusaha membujuk kelingking untuk meninggalkan desa. Ayo nak, kita mengungsi. Tidak ayah, aku di rumah saja. Tubuhku kan kecil, jadi nenek Gagasi tak akan bisa menemukanku. Jawab kelingking. Kelingking tidak mau mengungsi teman-teman. Ia berencana untuk menghadapi si nenek raksasa. Berani banget ya si kelingking. Berhasil nggak ya dia mengusir nenek raksasa? Jangan-jangan nanti dia malah ketangkap. Oke, Balkis lanjutin ya. Tak lama kemudian, bum, bum, bum. Suara langkah nenek Gagasi terdengar. Nenek raksasa itu pun mulai masuk ke desa. Kenapa sepi sekali? Kemana semua manusia? Aku lapar. Karena tak menemukan makanan, maka nenek Gagasi pun mengamuk. Sementara itu, kelingking mengintip di balik jendela rumahnya. Pelan-pelan, kelingking membuka jendela dan berteriak. Hahaha, kamu terlambat. Semua penduduk sudah aku makan. Tapi aku masih lapar. Sekarang aku akan memakanmu. Nenek Gagasi pun kaget. Siapa kamu? Berani sekali mengancamku. Teriak nenek Gagasi. Kelingking pun terus menakuti nenek Gagasi. Hati nenek Gagasi pun ciut dan ia pun melarikan diri. Dan berjanji tak akan kembali ke negeri Jambi. Kelingking pun keluar dari persembunyiannya. Ia berhasil mengusir si nenek raksasa. Wah, kelingking hebat ya teman-teman. Ia membuktikan kecil tidak berarti lemah. Semangat yuk kayak kelingking. Lanjut ya. Mendengar kabar bahwa kelingking berhasil mengusir si nenek raksasa, warga pun berbahagia dan kembali ke desa mereka. Ayah dan ibu kelingking merasa bangga pada kecerdasan dan keberanian kelingking. Berita keberanian kelingking sampailah ke telinga sang raja. Wah, kamu hebat sekali kelingking, puji sang raja. Raja pun mengucapkan terima kasih atas keberanian kelingking. Dan ia mengundang kelingking dan kedua orang tuanya tinggal di istana. Kelingking dan keluarganya sangat senang.
Dan suatu hari, Kelingking hanya berdiam diri. Ibu Kelingking sangat heran. Sehingga ia pun bertanya, "Ada apa denganmu, Kelingking?" "Aku ingin menikahi putri, Ibu," kata Kelingking. Wah, ternyata Kelingking ingin menikah dengan putri raja. Maka Kelingking dan keluarganya datangi raja dan melamar sang putri. "Raja, izinkan aku menikahi putri," kata Kelingking. Raja sangat terkejut mendengar permintaan Kelingking. Awalnya raja menolak karena malu mempunyai menantu hanya sebesar Kelingking. Tapi, "Ayah, tunggu, aku mau hidup bersama Kelingking. Ini sebagai terima kasihku karena Kelingking sudah mengusir nenek Gegasi dari negeri ini," kata sang putri. Akhirnya mereka pun menikah dan pestanya pun sangat meriah. Setelah menikah, putri heran dengan suaminya karena Kelingking sering keluar rumah pada malam hari. Lalu diikutinya Kelingking dengan diam-diam. Sampai di suatu tempat, ia melihat Kelingking berendam di sungai. Dan tiba-tiba ia melihat tubuh Kelingking berubah membesar seperti ukuran normal. Putri pun berteriak kaget. Kelingking pun tak menyangka kalau ada putri di sana. "Maafkan aku, Putri. Aku mendapatkan sebuah denah yang jatuh dari nenek Gegasi saat berlari ketakutan. Dan ini yang membuat tubuh nenek Gegasi menjadi besar." Putri Kelingking kembali ke istana. Raja sangat bahagia mengetahui hal ini. Sehingga ia mengangkat Kelingking menjadi raja untuk menggantikannya. Selesai deh cerita dari Balkis. Yeay! Ya, bagus banget Kak Balkis. Kira-kira apa ya Kak pesan kebaikannya? Pesan kebaikannya adalah kita tidak boleh malu dan menyerah saat kita mempunyai kekurangan. Ingat, setiap ada kekurangan, pasti ada kelebihan yang tersimpan. Oke deh kalau begitu. Oh iya Kak Balkis, setelah tadi kita dengar dongeng, yuk kita bacain chat yang ada di sini. Oke, aku bantuin ya. Oke Kak. Yang pertama ada Puspa Kecana. Semangat kembali adik-adik. Terima kasih Kak Puspa. Habis itu kamu deh yang bacain. Ada dari Saman Alfarisi. Halo Siva. Halo juga. Terus ada Gofan. Halo. Halo. Terus kamu deh yang baca. Oke. Ada dari Masita. Halo Siva. Halo. Terus ada Cahya Arubi Aurelia. Katanya semangat Kakak Syifa. Terima kasih Kakak Cahaya. Terus ada siapa lagi ya? Baca. Ini aja kamu. Ya, ini aja. Dari Naura and Friends. Halo Kak Balkis dan Kak Syifa. Halo Kak Naura. Terus ada Aunu Alkolazi. Katanya, halo kakak, aku Aunu Alkolazi dari kelas 1B SD Negeri 164 Palembang. Halo. Halo. Terus ada Sia Judin Siot. Suara Audi vokal sangat jelas dan bagus kiri kanan dua anak itu. Terima kasih. Terus ada Muhammad Wira. Katanya Kakak Syifa semangat ya. Terima kasih. Terus kamu ini udah. Kawan Kak Syifa dan Balkis. Terima kasih. Terus ada
Kayaknya ada telepon. Yuk kita angkat. Halo Cerita Adik, dengan siapa ini? Halo, ini dengan Kak Abi. Halo Kak Halid. Halo, Kak Halid dari mana Kak? Kak Halid dari Palembang nih. Oh, Kak Halid mau tanya apa Kak? Kak Halid mau nanya nih, Kak Syifa sama Kak Balkis kalau sudah besar ingin menemukan apa? Kalau Syifa mau menemukan apa ya? Kalau Kak Balkis mau menemukan apa? Mau nemuin, belum tahu ya. Belum tahu. Kayaknya belum tahu deh Kak. Oke, terima kasih Kak. Kita bacain lagi ya chatnya. Terus ada Kak Dwi Chaniago. Ada telepon lagi, kita angkat. Halo Cerita Adik, dengan siapa ini? Halo, ini dengan Kak Halid tadi. Halo? Halo Kak Halid. Tadi Oke. putus ya Kak? Ya, tadi terputus. Jadi mau nemuin apa? Belum tahu ya? Kalau Kak Halid mau menemukan apa? Kalau Kak Halid sih ingin menemukan sesuatu yang canggih seperti apa ya? Gitu deh. Sesuatu yang belum pernah gitu. Apa ya? Kak Halid, kalau Kak Halid penemu favorit Kak Halid itu apa sih? Kalau penemu Dan siapa? favorit Kak Halid sih Ibnu Majah ya. Ya, penemu Islam. Oh, keren. Ya. Terima kasih Kak Halid. Ya, sama-sama. Kita bacain lagi ya chatnya. Terus ada Kak Dwi Chaniago. Isinya Assalamualaikum Kak Syifa dan Kak Balkis. Keren. Waalaikumsalam. Makasih Kak Dwi. Terus kamu deh yang baca. Semangat Kak Syifa dan Kak Balkis, kalian keren. Ini dari Zena Imut. Terima kasih Kak Zena. Terus ada Sirajudin Siroj. Katanya video Zoom bagus banget, keren. Terima kasih. Terima kasih. Terus ada Ismet Chandra. Katanya B.J. Habibie crack progressive theory digunakan untuk menjelaskan titik awal retakan pada bagian sayap dan badan pesawat. Wah, keren. Terima kasih. Terus ada nanti kita akan bacain chatnya lagi ya teman-teman. Tapi nanti setelah satu lagu berikut ini ya. Kan ku berikan pelukku jika kamu membutuhkannya. Kan ku pinjamkan tawaku untuk membuatmu bahagia. Menangis, tertawa, melewati semua cerita. Karena aku kan ada selalu untuk selamanya. Kita kan bersama dalam
Halo adik-adik, yuk dengarkan program terbaru dari RRI Palembang dalam program Cerita Adik. Program yang akan diisi dengan cerita dan lagu-lagu gembira yang dibawakan oleh pendongeng cilik Sumatera Selatan. Mereka akan menemani adik-adik semua yang ada di rumah dengan cerita yang dibawakan dengan seru juga ceria. Dan tentu saja ceritanya mempunyai pesan kebaikan untuk kita semua. Yuk kita dengarkan cerita dari para pendongeng cilik Sumatera Selatan. Hashtag cerita dariku, pesan kebaikan untukmu. Kembali lagi bersama Syifa di Cerita Adik. Oke, kita bacain lagi ya chatnya. Terus ada Meli. Halo Kak Meli. Sebentar, kayaknya ada telepon. Yuk kita angkat. Halo Cerita Adik, dengan siapa ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dari Aziza. Ini dari siapa? Ini dari Aziza. Aziza. Halo Aziza. Halo Kak Syifa. Halo Kak Balkis. Halo. Kak Aziza dari mana? Saya berasal dari Palembang. Oh, Kak Aziza ada yang mau ditanya? Kakak saya hanya ingin memberitahu, kakak punya penemu wanita loh. Ini juga dari Islam. Namanya Maryam Al-Ijliyah. Udah tahu belum Kak? Belum. Oh, belum tahu Kak kami. Oke, ini ya. Dia ini adalah seorang astronom perempuan. Ia terkenal dalam sejarah sains dunia karena inovasinya dalam merancang astrolabe nenek moyang dari GPS, Global Positioning System, yang membantu kita untuk mengetahui keberadaan kita. Kakak kelas berapa sih? Kakak Syifa kelas 5. Kalau kakak Balki? Kelas 5 juga. Bagaimana sih supaya bisa jadi pendongeng seperti kakak berdua? Kami ikut di kelas pendongeng cilik. Iya. Oh, nanti boleh share ya, boleh kasih tahu kita gimana sih cara ikut pendongeng ciliknya? Oke. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita bacain lagi ya chatnya. Terus tadi ada Meli. Halo Kak Meli. Katanya segernya pagi-pagi sudah mendengar kakak-kakak yang cantik-cantik dan hebat. Semangat ya Kakak Syifa dan Kakak Balkis. Terima kasih Kak Meli. Terus ada Kak Khaira Raisya Putri. Katanya kok bisa sih badannya kecil? Iyalah, kan kelingking. Kalau besar kan jempol. Wih, ada telepon lagi. Yuk kita angkat. Halo Cerita Adik, dengan siapa ini? Halo, nama saya Nahla. Halo Nala. Halo. Oh iya, saya mau bertanya. Apa penemu kesukaanmu? Kalau saya Al-Jaziri. Siapa tuh Kak? Dia penemu robot. Wah, keren banget kayaknya. Iya. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Terus ada Syakila Mumtaz Sabren. Katanya apa ya Kak Balkis? Pagi Kak Syifa, bikin kami jadi semangat dan termotivasi. Oh, terima kasih. Terus ada Hikmah Omira. Halo, katanya bagus sekali Kak Syifa dan Kak Balkis dongengnya.
Salam dari Hikmah dari SDN 169 Palembang. Waalaikumsalam. Terus ada siapa ya? Terus ada Rizka Alia Aditya Putri. Katanya, Syifa, salam ya dari anak-anak kelas 5 SDN 164 Palembang. Salam kembali. Terus ada siapa ya, Kak? Ada Wika Sepi Wiyanti. Halo, Twins Balkis. Halo juga. Sudah belum, Kak? Sudah. Wah teman-teman, tidak terasa ya, sudah 1 jam kita menemani teman-teman semua di Cerita Adik. Terima kasih ya Kak Balkis sudah mau dongengin kita semua. Sama-sama Kak Syifa, Balkis juga senang Kak. Terima kasih untuk RRI dan Palembang, dan Kampung Dongeng Sumsel. Oke deh, terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di rumah yang sudah bergabung di line telepon kita dan udah chat kita dan juga udah setia mendengarkan kita pagi ini. Dan jangan lupa ya untuk mendengarkan Cerita Adik setiap hari Minggu jam 10 pagi di RRI Pro 1 FM 92,4 MHz Palembang. Pekan depan kita akan bertemu dengan para pendongeng cilik lainnya. Saya Syifa dan saya Balkis. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Dadah.